Halo semuanya pecinta manhwa, tanpa basa-basi Mimin akan melanjutkan cerita sang bocah lemah yang malah menjadi pewaris darah makhluk kuno terkuat. Pada part 3 diakhiri dengan diperlihatkan seseorang bernama Cain yang telah selamat dari dalam perut Beom, bahkan mendapat sebuah benda aneh yang mampu melihat masa lalu seseorang. Setelah insiden itu Cain merasa ketakutan dengan tubuhnya yang tak berhenti gemetaran karena tak menyangka dirinya bisa selamat. Walau selamat tapi dia mengalami rasa cemas yang berlebihan dan hal itu berlangsung beberapa hari. Kemudian dia penasaran akan benda aneh yang didapatkannya di dalam perut Beom yang sudah menelannya. Dia pun mencoba menggunakannya di depan cermin dan merasa jika benda itu mirip dengan hiasan pesta dansa dalam topeng. Namun tiba-tiba saja dia mendengar sebuah suara di mana seseorang bertekad berdiri di garda depan dan menebas para Beom menggunakan pedangnya. Sosok yang dilihatnya sangat aneh dalam wujud bukanlah manusia, tapi dia malah melindungi umat manusia. Dia melihat sosok itu bertarung sambil mengayunkan pedang yang sangat tajam melawan para Beom. Meski dia mendominasi pertarungan, tapi wajahnya terlihat menderita. Cain sulit percaya apa yang dilihatnya dan mengangkat dirinya sudah gila dengan mulai berhalusinasi. Setelah itu dia terus menggunakan benda tersebut dan menemukan orang-orang dengan masa lalu yang berbeda. Hal itu sangat menghiburnya dan benda yang disebutnya sebagai alis Beom memiliki fungsi untuk melihat kehidupan masa lalu seseorang. Akan tetapi untuk pertama kalinya dia menemukan sekelompok orang yang memiliki masa lalu sama dengannya. Hal itu membuatnya penasaran dan dia akan mengikuti orang-orang itu untuk sementara waktu. Beberapa saat kemudian mereka telah tiba di tempat perdagangan senjata cabang kota tua Shinsi. Di sana Dogun sangat terkejut akan harga senjata yang sangat mahal. Mereka mencoba membeli sebuah tombak untuk mengganti senjata Joan yang sebelumnya sudah rusak, tapi harganya benar-benar sangat mahal. Pedagang itu mengungkapkan jika senjata ini berada dalam kualitas tinggi sekaligus sangat ringan, sehingga penggunanya akan diuntungkan. Dogun mulai menawarinya tapi paman itu tetap bersikeras untuk menjualnya di harga tertinggi. Di sisi lain Cain yang mengikuti mereka terlihat mengamati dan merasa jika kelompok yang diikutinya belum terbiasa dalam membeli senjata. Lalu dia mulai ikut campur sambil mengingatkan agar paman itu berhenti menipu orang-orang. Dia yakin jika senjata itu merupakan bonus yang akan diberikan kepada orang yang membeli sebuah pistol karena toko lain pun menawarkan hal demikian. Tak hanya ingin mengambil keuntungan dari menjual tombak itu, tapi dia juga menawarkan harga yang sangat fantastis. Ucapan Cain membuat Dogun marah karena paman di depannya berani mempermainkan mereka. Lalu paman ini menyerah, tapi dia tak bisa memberinya sebagai bonus karena belakangan ini semua senjata mulai berharga disebabkan invasi Beom yang terus meningkat. Keributan itu memancing perhatian semua orang dan paman itu mulai terpojok. Orang-orang ini mulai berpikiran jika mereka juga telah tertipu dan takkan berbelanja di tempat ini lagi. Ucapan para pembeli membuat paman ini mulai panik karena dia bisa saja kehilangan para pelanggan. Dia pun meminta sekelompok bocah itu untuk pergi sambil memberikan tombak di depannya. Zeha mengucapkan terima kasih karena berkat Cain mereka bisa mendapatkan senjata dengan harga murah. Maka dari itu dia akan mentraktir Cain untuk makan sebelum berpisah. Di saat yang sama Yuan baru saja tiba dengan keadaan yang tampak buruk. Dia tak tahu harus meminta bantuan di mana dan memutuskan mencari Zeha. Tubuh Yuan mengalami luka ringan menunjukkan dia terlibat dalam pertarungan bahkan memutuskan untuk mundur. Tanpa basa-basi lagi Yuan memberitahu jika dirinya melihat para Beom menangkap manusia dalam jumlah yang banyak. Tak hanya itu di antara para Beom terlihat Bulti yang memimpin penangkapan tersebut. Yuan berharap adiknya masih hidup dan mungkin saja para Beom menangkapnya dan dia meminta bantuan Zeha dan Haru untuk menyelamatkannya. Tanpa membuang waktu mereka pun segera bergerak ke tempat para Beom yang sudah menangkap para manusia.
Hanya saja Zeha penasaran kenapa Yuan membawanya ke wilayah yang aman dari gangguan para beom. Yuan mengerti keraguan Zeha, karena siapapun pasti takkan mempercayai adanya beom di tempat ini. Akan tetapi saat dia mencari adiknya, para beom membawa manusia ke dalam truk. Perilaku para beom ini sangat aneh karena biasanya mereka akan langsung memakan manusia, tapi tidak untuk kali ini. Lalu Yuan mengikuti mereka karena penasaran akan yang coba dilakukan oleh para beom dan berakhir dalam tempat parkir bawah tanah. Di sana dia juga melihat Bulti di antara mereka, menunjukkan dialah yang memimpin tindakan ini. Zeha merasa menerobos secara langsung bukanlah pilihan yang tepat karena hal itu hanya akan memancing keributan para beom. Yuan telah memikirkan sebuah rencana yang bagus untuk dapat masuk ke sana. Haru pun bergerak cepat mengatasi para penjaga yang ada di tempat parkir bawah tanah ini. Setelah itu mereka merebut mobilnya dan masuk lebih dalam. Saat tiba di sana, Dogun merasa harus menjaga gerbang masuk demi mencegah adanya hal yang tak diinginkan. Beberapa saat kemudian sebuah truk kembali memasuki ruang bawah tanah dan manusia ini tampak ketakutan duduk di samping sosok berjubah di sampingnya. Lalu dia diberhentikan oleh Dogun yang ingin mengecek identitas mereka. Sopir itu pun memperlihatkan identitasnya dan Dogun mengkonfirmasi jika kendaraannya benar-benar terdaftar sebagai pekerja di tempat ini. Tapi sopir ini sangat panik saat Dogun menanyakan barang apa yang diangkutnya. Siapa sangka sosok berjubah dalam kendaraan adalah beom dan dia merasa penjaga bertingkah aneh dibandingkan biasanya. Dia tak punya pilihan dan memutuskan untuk menghabisi orang itu saja. Akan tetapi di saat yang sama seseorang segera bergerak cepat di balik tiang parkiran untuk menyerang. Orang itu adalah Yuan dan dia yakin sosok berjubah tersebut adalah beom. Tembakan anak panah itu melesat dengan sangat cepat hingga mengenai kepala beom yang ada di dalam mobil tersebut. Sementara itu para beom yang menjaga para tahanan sedikit terganggu akan mobil yang terhentikan di waktu yang cukup lama. Lalu Haru dan yang lainnya menemukan mereka sekaligus akhir hidup dari para beom itu. Di sisi lain beom yang menunggu mobil itu sangat penasaran kenapa mereka sangat lama padahal seharusnya sudah sampai. Beberapa saat kemudian lift di depannya mulai terbuka menunjukkan jika mereka sudah datang. Beom ini mengerti jika temannya ingin bermain-main dengan para manusia, tapi jika terlambat maka bosnya pasti akan marah. Hanya saja yang datang bukanlah para beom, melainkan para hunter. Di sisi lain para beom memasuki ruangan Jaho dan menemukan dia belum memakan manusia yang sudah disiapkan untuknya. Lalu beom itu mengingatkan jika dunia manusia berbeda dengan dunia bayangan, sehingga Jaho pasti akan mati jika tak memakan sesuatu. Jika Jaho tak ingin memakan manusia itu, maka dia sendiri akan menyantapnya. Manusia ini seketika ketakutan karena tak ingin mati. Mereka bahkan memberitahu jika tubuhnya tidak enak untuk dijadikan santapan. Lalu mereka menunjuk ke arah manusia yang terbaring dan ingin para beom memakannya. Bulti telah mengatakan jika orang ini tidak memiliki rasa sakit, meskipun disiksa jadi tubuhnya pasti berbeda dan lebih enak. Kelakuan manusia itu membuat beom ini tertawa karena para manusia bahkan rela menjual bangsanya demi bertahan hidup. Di saat yang sama Jaho menyela sambil meminta kedua beom itu berhenti karena manusia bukanlah mangsa melainkan makhluk yang bisa hidup berdampingan dengan mereka. Ucapan yang membela manusia itu membuat beom ini marah dengan mulai menyakiti Jaho. Nafsu makan mereka tiba-tiba saja menghilang disebabkan Jaho yang sangat menyedihkan. Saat beranjak pergi mereka mengingatkan agar Jaho memakannya demi bertahan hidup. Di sela itu Jaho penasaran kenapa manusia di sampingnya belum pernah bergerak. Dia yakin kondisinya pasti sangat buruk dan dia juga kelaparan. Jaho tak mengerti harus melakukan apa untuk menolongnya, tapi dia tak boleh diam saja.
Yang benar saja Jaho melukai tangannya sendiri agar darahnya dijadikan air minum bagi manusia itu. Saat memberikannya dia meminta maaf karena hanya inilah yang bisa dirinya lakukan untuk menghilangkan dahaganya. Namun hal tak terduga terjadi di mana luka manusia ini tiba-tiba saja sembuh. Badannya terus pulih seakan manusia ini berbeda dari bangsa Gom pada umumnya. Walau Jaho merupakan bangsa Beom, tapi dia sendiri tak mengetahui asal kekuatan manusia ini. Lalu dia mulai membuka matanya diiringi rasa bingung yang sulit dipahaminya. Dia tercengang melihat bangsa Beom memberinya darah sebagai pengganti air untuk tubuhnya. Dia dapat merasakan seluruh tubuhnya seperti terbakar, tapi dipenuhi energi yang kuat. Manusia ini dapat melihat jika Beom itu telah berkorban untuknya, padahal dia sendiri sedang kelaparan tapi memilih tidak memakannya. Hanya saja dia merasakan rasa lapar yang tak tertahankan dan mulai mendekati Beom yang sudah menyelamatkannya. Yang benar saja dia bahkan membuka matanya seakan ingin melahap apapun di depannya. Sementara itu Beom yang mengunjungi penjara merasakan adanya sebuah energi yang aneh. Tapi temannya menyuruhnya segera bergegas hingga dia menduga jika perasaannya sedang buruk hari ini. Di sela itu Zeha dan yang lainnya mulai menjelajahi ruang bawah tanah ini. Di sana mereka dikejutkan akan daging aneh yang menghiasi dinding. Cain yang awalnya mendapatkan ajakan makan malah berubah menjadi perburuan Beom. Zeha pun berbalik sambil meminta maaf karena keadaan darurat ini mengubah rencana mereka. Cain mengerti dan untungnya dia membawa belati ganda untuk bertarung. Beberapa saat kemudian Zeha meminta semua orang waspada karena ada sesuatu yang aneh di depannya. Mereka pun bergegas masuk dengan persiapan yang siap menyerang para Beom. Akan tetapi mereka tidak menemukan para Beom dan hanya disambut dengan dinding penjara dalam jumlah besar. Mereka dapat melihat para manusia meronta-ronta untuk keluar. Bahkan di antara mereka sudah mati dan tetap berada di dalam penjara. Di saat yang sama kedua Beom yang mengunjungi Jaho belum menyadari adanya penyusup. Mereka tak mengerti kenapa Jaho menolak memakan manusia, padahal bangsa mereka telah membuat Beom menderita di dalam dunia bayangan selama 4000 tahun. Di tengah perbincangan itu Haru memimpin penyerangan untuk menumbangkan kedua Beom tersebut. Dalam waktu singkat Joan mendominasi dan menghabisi Beom itu. Lalu Haru meminta semuanya untuk berpencar dan melepaskan para manusia sebelum Beom datang. Satu persatu gembok dari tiap tahanan dihancurkan demi menyelamatkan mereka. Di sela itu Yuan berharap jika adiknya berada di antara tawanan di depannya. Akan tetapi Yuan hanya bisa mematung akan apa yang dilihatnya, di mana di sana terdapat pakaian adiknya disertai noda darah di sekitarnya menunjukkan jika dia telah menjadi santapan para Beom.